Di sebuah zaman ketika dunia masih muda, tersebutlah sebuah kerajaan yang sinarnya seakan meredupkan matahari, Yerusalem, di bawah kepemimpinan sang raja bijaksana, Nabi Sulaiman, alaihi salam. Di bawah pemerintahannya, istana-istana dibangun dari kayu aras wangi yang didatangkan dari Lebanon, dan jalanan kota dilapisi batu pualam yang berkilau. Para pedagang dari Ofir dan Tarsus membongkar muatan emas, perak, dan permata di gerbangnya, sementara di balairung istananya, Sulaiman mengadili dengan hikmah yang bahkan membuat para ratu dari negeri jauh terpesona. Ia adalah raja yang memahami bahasa angin, yang menjadikan kawanan burung sebagai utusan langitnya, dan yang pasukannya bukan hanya terdiri dari manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lain yang tunduk pada wibawanya. Keadilan adalah nafas kerajaannya, dan kemakmuran adalah denyut nadinya. Namun, di balik semua kemegahan itu, sang nabi merasakan sesuatu yang salah. Ia melihat benih-benih kesombongan mulai tumbuh di hati sebagian rakyatnya. Ia mendengar para pemuka agama lebih sibuk berdebat tentang hukum daripada mengajarkan ketakwaan. Ia merasakan dari alam gaib, sebuah kegelapan purba, pasukan iblis, mulai merapatkan barisan, bersiap untuk melancarkan serangan yang tidak dapat ditangkis oleh pedang dan perisai. Sulaiman, dalam kesendiriannya di puncak kekuasaan, tahu bahwa fondasi kerajaannya sedang diuji oleh musuh yang tak kasat mata. Suatu sore, saat majelis istana sedang ramai, para menteri melaporkan panen gandum dan para panglima memaparkan strategi pertahanan. Nabi Sulaiman duduk di atas singgasana gadingnya yang megah, mendengarkan dengan saksama, namun hatinya resah. Di tengah hiruk-pikuk itu, dunia di sekelilingnya seolah membeku. Pandangannya terpaku pada sebuah penglihatan yang menusuk kalbu. Tepat di hadapannya, ia melihat sebuah duplikat dari dirinya sendiri, sebuah jasad dingin yang terkulai di atas takhta kebesarannya. Mahkotanya miring, tongkat kekuasaannya terlepas dari genggaman, dan matanya yang dulu bersinar dengan hikmah, kini kosong menatap kehampaan. Penglihatan itu hanya sekejap mata, namun meninggalkan jejak kebekuan yang abadi. Darah serasa surut dari wajahnya. Para menterinya berhenti bicara, melihat perubahan drastis pada raut sang raja. "Tuanku, adakah yang salah?" tanya Yuab, panglimanya yang setia. Sulaiman tidak menjawab, ia hanya terguncang oleh sebuah kesadaran ilahi, tanpa ruh keimanan, tanpa ridha Allah, kerajaannya yang megah ini hanyalah jasad tanpa nyawa. Ia, sang Raja Agung, hanyalah debu yang duduk di atas tumpukan emas. Malam itu, ia tahu, ia harus menghadap Tuhannya dalam keadaan hancur, sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang raja. Di dalam ruang pribadinya yang senyap, diterangi cahaya rembulan yang menembus jendela, Nabi Sulaiman menanggalkan segala atribut duniawinya. Ia bersujud, dahinya menekan lantai yang dingin, hatinya luluh dalam tangisan kepasrahan. Ini bukanlah doa seorang raja yang meminta lebih banyak kekayaan, melainkan doa seorang nabi yang melihat umatnya di ambang kehancuran. "Ya Allah, Tuhanku yang Maha Pengasih," bisiknya lirih, suaranya serak oleh air mata. "Aku, hamba-Mu yang lemah, berdiri di hadapan-Mu dengan segala kekuranganku. Engkau telah memberiku kekuasaan, namun aku melihatnya rapuh laksana jasad tanpa jiwa. Maka ampunilah aku, ya Rab." Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh jiwanya untuk sebuah permohonan agung. "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tiada taranya, sebuah kekuasaan yang tidak akan pernah Engkau berikan kepada siapapun sesudahku. Bukan untuk kebanggaan diriku, melainkan agar aku dapat menegakkan keadilan-Mu. Tundukkanlah untukku angin, jin, dan para setan pembangkang, agar aku bisa membangun benteng perlindungan bagi hamba-hamba-Mu dari tipu daya mereka yang terkutuk.
Jadikanlah kerajaanku ini sebagai bukti kebesaran-Mu di muka bumi. Sungguh, hanya Engkaulah yang Maha Pemberi anugerah. Doa itu naik ke langit, tulus dan dahsyat. Sebuah ketenangan luar biasa turun menyelimuti hatinya, sebuah keyakinan bahwa doanya telah didengar dan dikabulkan. Takdir baru telah tertulis untuknya. Dengan keyakinan baru, Nabi Sulaiman mengumpulkan para pembesar kaumnya. Ia berdiri di hadapan mereka, bukan lagi sebagai raja yang gelisah, tetapi sebagai utusan Allah dengan misi yang jelas. "Wahai Bani Israel," serunya dengan suara yang berwibawa, "ketahuilah, Allah telah memperingatkanku akan datangnya musuh yang lebih berbahaya dari sekadar tentara berkuda. Mereka adalah jin dan setan yang merasuki hati, membisikkan perpecahan, dan mengobarkan api fitnah. Perang kita berikutnya adalah perang melawan mereka. Maka bersatulah di bawah panji Allah." Namun, perkataannya disambut dengan keraguan dan cemoohan. "Ya Rob," seorang pemuka agama yang hatinya telah digelapkan oleh iri hati, melangkah maju. "Jin dan setan," katanya dengan sinis, sambil mengangkat kitab Taurat. "Kami adalah penjaga syariat Musa, di mana dalam kitab ini tertulis bahwa kami harus berperang melawan khayalan. Ini hanyalah akal-akalanmu, wahai Sulaiman, untuk menakut-nakuti rakyat agar mereka semakin tunduk buta padamu." Kata-kata beracun itu menyebar dengan cepat. Yarob dan komplotannya, Ezra, menghasut rakyat, menuduh Sulaiman telah menyembunyikan tabut perjanjian demi kepentingannya sendiri. Di pasar-pasar dan di rumah-rumah ibadah, bisikan keraguan berubah menjadi suara-suara penolakan. Umat terbelah. Sebagian tetap teguh imannya pada sang nabi, namun banyak yang termakan oleh fitnah. Badai pemberontakan mulai berkumpul di cakrawala Yerusalem. Para pemberontak tidak hanya menyerang dengan lisan. Dalam kegelapan malam, mereka menemui Ara, seorang penyihir paling keji di tanah itu, yang ritualnya melibatkan pengorbanan dan pemujaan setan. Atas perintah Yarob, Ara merapalkan mantra-mantra terkutuk yang ditujukan bukan kepada Sulaiman, tetapi kepada cahaya hidupnya, istrinya yang tercinta, Miriam, yang sedang syarat mengandung. Sihir hitam itu mencapai sasarannya. Miriam jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya yang dulu sehat kini lemah tak berdaya, wajahnya pucat pasi. Tabib-tabib terbaik istana kebingungan. Nabi Sulaiman duduk di sisinya siang dan malam, menggenggam tangannya yang dingin dan berdoa dengan segenap jiwa. Namun, takdir Allah telah ditetapkan. Dalam pelukan suaminya, Miriam menghembuskan napas terakhirnya. Duka menyelimuti istana. Namun, di tengah tangisannya di tepi makam sang istri, seorang utusan datang terengah-engah dari kota Ariha. "Tuanku Raja, gawat, rakyat di Ariha dirasuki kekuatan aneh. Mereka mengamuk seperti binatang buas, melukai keluarga mereka sendiri." Nabi Sulaiman mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ia menatap langit, hatinya hancur namun tekadnya membara. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau ambil istriku, dan kini Engkau tunjukkan bukti nyata dari musuh yang Kau janjikan. Aku rida, kuatkanlah aku." Ia memanggil panglimanya, Yoab. "Hapus air matamu. Kita tidak punya waktu untuk meratap. Perang telah dimulai. Kita berangkat ke Ariha." Di Ariha, pemandangan yang mereka saksikan lebih buruk dari yang dibayangkan. Puluhan orang diikat pada tiang-tiang, tubuh mereka meronta-ronta dengan kekuatan non-manusia, mata mereka menyala merah penuh kebencian. Dengan izin Allah, Sulaiman berhasil mengusir beberapa jin dari tubuh mereka. Namun, saat itulah kabar kehancuran tiba. Yarob telah memimpin pemberontakan besar di Yerusalem, merebut sebagian kota dan mengepung istana. Pasukan Sulaiman yang kelelahan dan terguncang tidak mungkin bisa kembali tepat waktu.
Kuda-kuda mereka kelelahan, semangat mereka padam. Di tengah padang gurun yang sunyi, terpojok antara duka dan ancaman, Sulaiman kembali menengadahkan tangannya. Ya Allah, pasukanku tak berdaya, jarak terlalu jauh, dan musuh telah menguasai ibu kota. Tiada daya dan kekuatan kecuali darimu. Dan mukjizat pun turun. Angin yang tadinya berhembus lembut tiba-tiba menderu dahsyat. Atas perintah Allah, angin itu menjadi kendaraan bagi sang nabi. Bawa kapal-kapal dari pelabuhan ke darat. Perintah Sulaiman. Para prajurit yang bingung menuruti. Mereka menaiki kapal-kapal kayu itu di tengah daratan pasir. Lalu, dengan sebuah isyarat, Sulaiman memerintahkan angin. Dengan suara gemuruh, angin topan mengangkat 3 kapal besar itu ke angkasa. Para prajurit berteriak dalam ketakutan dan ketakjuban saat mereka terbang melintasi gurun dan pegunungan di bawah langit malam. Di Yerusalem, para pemberontak yang sedang berpesta pora tiba-tiba terdiam. Mereka mendengar suara badai, dan ketika mereka mendongak, mereka melihat siluet mustahil. Kapal-kapal perang melayang turun dari langit dan mendarat dengan megah di halaman istana. Dari kapal itu, keluarlah Nabi Sulaiman, wajahnya bersinar dengan cahaya wibawa ilahi. Moral para pemberontak runtuh seketika. Pertempuran terakhir pecah. Meskipun terguncang, Ya Rob berhasil mengobarkan kembali semangat pengikutnya yang paling fanatik. Halaman istana menjadi medan pertumpahan darah antar saudara. Di puncak kekacauan, Sulaiman berdoa untuk sebuah penyingkapan akhir. Langit kembali terbelah. Seberkas cahaya surgawi turun, membawa sebuah cincin dengan permata yang kilaunya mengalahkan segala permata di bumi. Cincin itu melingkar di jari Sulaiman, dan seketika, selubung antara dua dunia terkoyak. Semua orang kini bisa melihat apa yang dilihat sang nabi. Pemandangan itu adalah mimpi buruk. Di punggung setiap pemberontak, bercokol sesosok jin menjijikkan yang mengendalikan mereka laksana boneka. Ada iblis bertanduk yang memegang tali kekang di leher manusia, ada makhluk bersayap compang camping yang membisikkan racun ke telinga, ada setan kerdil yang tertawa-tawa sambil menusuk-nusuk hati tuannya dengan trisula kecil. Rakyat yang setia menjerit ngeri. Itulah musuh kalian yang sebenarnya. Raung Sulaiman. Cahaya cincin itu kemudian memancar laksana matahari kecil. Sinar sucinya menyapu medan perang, membakar setiap makhluk gaib yang terlihat. Jeritan kesakitan mereka terdengar melengking, bukan dari dunia ini. Satu persatu, para pemberontak jatuh tersungkur, bebas dari pengaruh setan, menangis dalam penyesalan yang dalam. Ya Rob, dengan jin paling mengerikan di punggungnya, menolak untuk tunduk. Aku lebih baik binasa daripada mengakui kenabianmu. Teriaknya. Sinar cincin itu melesat ke arahnya, dan dalam sekejap, ia dan penunggangnya lenyap menjadi abu. Keheningan yang hikmat menyelimuti Yerusalem. Perang telah usai. Dengan isyarat tangannya, Nabi Sulaiman memerintahkan para jin dan setan yang tersisa. Mereka yang tadinya sombong kini merangkak di tanah, tak berdaya di hadapan kekuatan cincin itu. Kekuasaan kalian untuk menyesatkan manusia telah berakhir. Titah Sulaiman. Mulai hari ini, kekuatan kalian akan digunakan untuk membangun. Kalian akan membelah gunung untuk menambang batu, menyelam ke dasar lautan untuk mengambil mutiara, dan membangun sebuah bait suci untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Dan dimulailah sebuah era yang belum pernah disaksikan dunia. Para jin yang perkasa menjadi arsitek dan pekerja, membangun istana-istana megah dan kuil agung dengan kecepatan dan keindahan yang melampaui imajinasi manusia. Yerusalem menjadi pusat ilmu pengetahuan dan keimanan. Kerajaan Nabi Sulaiman bukan lagi sekadar simbol kekuasaan duniawi, tetapi sebuah monumen hidup akan keagungan Allah,
sebuah bukti bahwa ketika seorang hamba tunduk sepenuhnya kepada Tuhannya, maka seluruh alam semesta pun akan tunduk kepadanya. Maka, terukirlah sebuah zaman keemasan dalam sejarah manusia. Yerusalem tidak lagi hanya sebuah ibu kota dunia, tetapi menjadi mercusuar tauhid yang cahayanya menembus hingga ke ufuk terjauh. Di bawah langitnya yang damai, terdengar lantunan zikir dari rakyat yang beriman, berpadu dengan dentingan palu para jin yang bekerja tanpa lelah membangun bait suci yang megah, sebuah mahakarya yang mustahil bagi tangan manusia. Dan di atas singgasananya, Nabi Sulaiman, alaihissalam memerintah bukan dengan keangkuhan seorang penakluk, melainkan dengan kerendahan hati seorang hamba. Cincin mukjizat di jarinya bukanlah simbol kekuasaan untuk menindas, melainkan sebuah amanah agung untuk menjaga keseimbangan alam, melindungi manusia dari fitnah gaib yang abadi, dan memastikan bahwa hanya hukum Allah lah yang ditegakkan di atas buminya. Kisah hidupnya menjadi pelajaran kekal bagi seluruh generasi sesudahnya. Bahwa kekuasaan terhebat bukanlah kemampuan untuk memerintah makhluk, tetapi kemampuan untuk menguasai diri dan bersujud patuh di hadapan Sang Pencipta. Bahwa di balik setiap kesombongan dan perpecahan, seringkali ada musuh tak terlihat yang menunggangi hawa nafsu manusia. Demikianlah, kerajaan Nabi Sulaiman berdiri sebagai bukti agung, ketika seorang hamba mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Allah, maka Allah pun akan menundukkan seluruh semesta untuk melayani hambanya.